Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hafsah91. Oke, bagaimana kabar Anda semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Pada pertemuan kali ini saya akan membagikan tutorial pembuatan dompet genggam atau yang sering juga disebut dengan clutch. Dompet ini sangat bagus ya, kualitasnya cukup kencang sehingga bisa Anda gunakan atau bisa Anda pakai pada acara formal maupun non-formal. Sebelum melakukan tutorial, baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan jangan lupa subscribe. Ini adalah susunan dompet genggam yang tadi sudah saya beritahu. Ini adalah bagian utama dari dompet. Susunannya akan kita lihat di sini untuk bagian paling atas. Jadi ini ada dua model anyaman, yaitu anyaman segitiga atau lurus, dan yang belakang adalah anyaman zigzag. Ini adalah jenis anyaman full jahit semuanya. Ini untuk bagian tengah. Di sini adalah anyaman zigzag semuanya. Sama juga dengan anyaman full jahit. Yang kita butuhkan di sini ada 1, 2, dan ini yang ketiga ada 3 anyaman zigzag untuk bagian tengah. Dan di sini juga akan dibutuhkan anyaman tunggal seperti ini. Ini adalah anyaman tunggal untuk bagian bawah dari dompet. Lalu ini adalah bagian penutup. Ini adalah zigzag lurus seperti ini. Bagian pertama, ini bagian kedua. Lalu ini bagian ketiga. Dan yang ini bagian keempat. Dan yang terakhir, ini adalah sama seperti anyaman tunggal. Kita hanya membutuhkan 1. Bahan utama bungkus kopi, lalu gunting. Ini adalah kunci sodok atau bisa disebut dengan pengunci tas. Ini adalah benang jeans atau levis. Ini adalah resleting, ukurannya 30 cm. Ini adalah benang nilon atau senar. Ini adalah benang berwarna merah. Ya, step awal atau tahapan pertama yang akan kita lakukan di sini adalah melakukan pemotongan. Seperti biasa. Jadi, untuk pemotongan atau pembuatan bentuk lipatan dari awal, ini adalah prosesnya seperti ini. Jadi digunting dulu untuk bagian bawah, lalu gunting kembali bagian atas. Yang menjadi patokan untuk bungkus kopi kapal api adalah itu yang bergambar atau yang bertanda bendera ya, sebagai patokan. Jadi ukurannya ini sudah cukup akurat di sini. Jadi ukuran lebar 7 cm. Kita buat 2 sebagai contoh awal dari pembuatan lipatan yang akan saya pakai. Untuk lipatan pertama, masih seperti biasa, akan saya buat lipatan atas, lipatan bawah, lalu lipat ke tengah. Seperti ini, lalu akan dilipat kembali ke dalam, dan ini adalah motif yang akan saya pakai. Ya, ini adalah lipatan yang saya buat, seperti ini bentuknya. Motifnya adalah motif yang bergambar atau yang bertuliskan kapal api. Karena ini saya memakai bungkus kopi kapal api Special Make. Ya, jadi inilah motif yang akan saya pakai. Ini adalah bentuk lipatan pertama yang akan saya gunakan nanti. Akan ada lagi lipatan atau bentuk anyaman. Maksudnya untuk melengkapi anyaman, ini adalah lipatan dengan model lembaran, atau kita buat lembaran dahulu. Jadi kita gunting dulu untuk bagian yang tidak rata atau bagian belakangnya itu biasanya ya. Lalu kita buka lebar seperti ini, kita lipat dari bawah, lalu dari atas, serta dari tengah, sehingga nanti akan terbentuk jejak atau garis ya, seperti ini. Lalu kita lipat lagi ke belakang. Karena ini motif yang saya pakai adalah motif yang bertuliskan kapal api, jadi saya melipatnya dengan membelakangi
gambar yang bergambar cangkir. Jadi seperti ini. Ini adalah lipatan yang akan saya pakai di pembuatan dompet ini. Jadi ada dua jenis lipatan, yang digunting dan yang utuh. Oke, tahapan pertama ini adalah kita akan mempelajari tentang lipatan ini, yaitu antara lipatan runcing dengan lipatan segitiga atau lipatan rata. Jadi di sini ada penggabungan dua jenis lipatan. Jumlahnya di sini harus sama ya, yang seperti saya contohkan, jadi 16 atau 8 pasang ya untuk bagian runcingnya. Kita mulai. Kita siapkan dulu 2 bungkus kopi. Ini anyamannya yang tidak digunting ya, jadi anyaman utuh atau full. Kita siapkan 2, lalu kita lipat. Ikuti contoh yang sudah saya contohkan di sini. Jadi masing-masing dilipat dengan memperlihatkan huruf K ya masing-masing. Lalu kita masukkan. Miringkan dulu seperti ini. Kita balik untuk bagian sisi kanan atau yang saya pegang di tangan kanan. Dibalik lalu dimasukkan ke bagian bungkus kopi yang di tangan saya di sisi kiri. Jadi nanti akan terbentuk sebuah siku atau sudut seperti ini. Ini seperti ini ya, motifnya diperhatikan agar sama seperti ini. Jika sudah terbentuk motif seperti ini, kita akan anyam kembali. Kita masukkan dahulu atau kita tekuk ya seperti ini ya. Jadi nanti itu kan ada bagian ujung atau sela-sela. Jadi nanti dia akan terkunci dengan sendirinya di bagian ujung jika kita tekuk ke dalam seperti ini. Ini adalah bahan lipatan awal. Jadi mohon diperhatikan. Jadi bentuk awal dari lipatan rata adalah seperti ini ya. Ini adalah bentuk dari awal dari lipatan rata atau lipatan segitiga. Lalu kita akan anyam untuk bagian ujungnya. Motifnya diperhatikan agar bisa sama. Kita masukkan dari bawah dahulu. Seperti ini. Masukkan dengan pelan-pelan agar nanti keluar lebih mudah dan rata. Seperti ini ya untuk step awal atau tahapan pertama. Nah, bisa Anda lihat bagian ini akan kita tekuk ke dalam seperti ini. Ya, sehingga dia akan rata. Bagiannya sudah rata ya. Ini adalah bentuk anyaman rata atau anyaman segitiga, sudah berbentuk seperti ini. Lalu kita akan anyam kembali dengan memasukkan. Jika Anda susah untuk membolak-balik, Anda bisa balik saja untuk memudahkan anyamannya, lalu menyesuaikan dengan motif ya. Jika ada huruf I, disesuaikan saja dengan huruf I-nya. Jika ada huruf K, disesuaikan dengan huruf K. Kita masukkan pada bagian yang lebar seperti ini. Karena saya lebih mudah memasukkannya dari bawah sehingga anyamannya saya balik. Lalu kita tekuk lagi seperti ini. Jika sudah terbentuk, kita mulai untuk menganyam lagi. Saya balik lagi ya. Nah, seperti ini. Ini agar lebih mudah. Nah, seperti ini cara memasukkannya. Sehingga nanti pada bagian yang lurus nanti dia akan terbentuk runcingan seperti ini. Jadi memang awalnya itu runcing dahulu bentuknya. Ya, bagiannya memang runcing. Lalu akan kita tekuk sehingga dia akan lurus atau rata. Ya, seperti inilah kurang lebih pembuatannya. Kita akan ulangi lagi. Ya, itu di situ motifnya bertuliskan huruf I, kita samakan. Kita tekuk dahulu, ya. Seperti ini, lalu kita masukkan dari bawah.
Harus telaten dan sabar ya agar hasilnya rapi dan juga bagus. Ya, lalu ditarik ke atas seperti ini. Lalu kita masukkan kembali. Nah, jika kita balik, jadi nanti untuk motif akan menyesuaikan. Ini yang bertuliskan huruf K ya untuk bagian yang sisi ini. Sehingga motifnya hampir seperti motif jenis batik. Iya, kita tarik. Nah, lalu kita masukkan seperti ini. Nah, sehingga anyamannya akan rata semuanya. Ini adalah anyaman rata atau anyaman segitiga. Bisa Anda teruskan kembali anyamannya, stepnya atau tahapannya sama seperti pada tahapan awal tadi. Ini dia anyaman rata atau anyaman segitiga yang sudah saya buat. Jadi ukurannya sekian ya, bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7 runcingan atau 7 segitiga dan tersisa 1. Harusnya kan 8, sehingga kita harus menambahkan 1 lagi untuk pembuatan runcing. Ya, di sini atau di bagian ini. Lalu kita akan anyam kembali. Masih sama anyamannya seperti tadi. Jadi kita masukkan dari bawah dahulu. Motifnya disesuaikan agar sama, agar rapi, agar cantik tentunya. Nah, ini adalah anyaman yang sudah saya buat tadi. Kita hitung ya runcingnya. Jika jumlahnya sudah 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya, sudah berjumlah 8. Kita akan membuat susunan berikutnya dengan membuat anyaman full runcing. Jadi tidak ditekuk seperti tadi ya. Kita mulai lagi. Stepnya masih sama. Memasukkan anyaman atau lipatan dari bawah, karena menurut saya lebih mudah dari bawah, sehingga motifnya saya bolak-balik dan sobat bisa menyesuaikan ya agar dompetnya atau bahan dari dompet ini motifnya bisa sama semua. Ya, inilah bisa Anda lihat seperti ini hasilnya. Ini sudah terlihat ya, untuk yang runcing sudah terlihat atau terbentuk 2. Jadi, kita akan anyam kembali sampai mencapai jumlah yang sama. Ya, bisa Anda lihat dan dihitung. Jadi, jumlah runcing 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 8, dan ini yang di ujung. Nanti untuk penguncian ya, untuk bagian yang ujung. Nah, ini untuk yang rata, ini untuk yang full zigzag. Jadi 2 anyaman kita gabungkan seperti ini. Ini adalah ujungnya. Ini nanti akan kita kunci. Patokannya adalah bagian yang tengah. Kita tekuk seperti ini. Ya. Kita akan tekuk sehingga terbentuk sebuah susunan yang seperti ini. Untuk bagian ujung, perhatikan baik-baik
Nah, jadi seperti ini akan kita masukkan dengan menjepit, lalu memasukkan ujung dari lipatan ke dalam seperti ini agar terkunci. Walaupun ini kunciannya belum kuncian permanen ya, karena nanti akan kita jahit. Tetapi motifnya di situ sudah sama. Jadi motifnya harus sama ya. Untuk permainan motif, saya masih memakai model motif yang sederhana. Belum saya bentuk pola-pola, jadi masih standar saja. Untuk motif saya masih buat seperti ini. Yang penting sama, agar rapi dan terlihat cantik. Ini sudah jadi ya. Lalu nanti akan kita jahit. Bisa dicek kembali untuk menghitung jumlahnya agar sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan yang bawah ini runcing semua. Jadi jumlahnya harus 16. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi jumlahnya 16. 8 dan 16. Jadi patokannya itu adalah ukuran yang akan saya pakai. Tahap kedua atau step kedua adalah pembuatan anyaman runcing. Di sini anyamannya runcing semua ya, jadi tidak ada yang rata seperti tadi. Jadi anyamannya sama, jumlahnya pun sama, jadi 16 runcing atau 8 pasang. Untuk depan belakang masih sama-sama 8 sehingga jumlahnya 16. Kita mulai. Kita siapkan 2 lipatan seperti ini. Di sini lipatannya masih sama. Lipatan full semua, jadi tidak ada yang dipotong. Kita tekuk seperti ini. Jadi untuk huruf K itu di bawah ya. Ingat-ingat. Lalu akan kita masukkan. Untuk bagian yang kanan dibalik. Dan untuk bagian yang kanan pula akan saya masukkan dari bawah terlebih dahulu. Jadi seperti ini. Jadi inilah bentuk segitiga atau bentuk siku. Ya, seperti ini. Lalu kita akan bersiap untuk menganyam kembali. Kita tekuk, motifnya disesuaikan. Nah, kita balik dulu seperti ini ya posisinya. Agar lebih mudah saya memasukkannya dari bawah seperti ini. Motifnya nanti dia akan tersusun dengan sendirinya, akan sama. Ya, jika sudah terbentuk seperti ini, lalu kita akan memasukkannya dari bawah juga, karena saya akan lebih mudah memasukkannya jika berpatokan dari bawah. Kita masukkan dan motifnya bisa disesuaikan. Huruf K dengan huruf K, huruf I dengan huruf I. Sehingga nanti akan terbentuk motif batik agar sama dan rapi. Masukkan dengan pelan-pelan saja, jangan terburu-buru. Ya, seperti ini ya hasilnya. Lalu akan kita masukkan kembali lipatannya dan saya balik agar memasukkannya dari bawah. Ya, lakukan lipatan. Maksud saya lakukan anyaman seperti ini dengan lipatan full. Ya, semuanya sampai mencapai jumlah titik 16. Jadi terbentuk 16 runcing atau 8 pasang. Ini adalah anyaman yang terakhir yang saya contohkan dan bisa Anda lakukan kembali untuk anyaman atau susunan berikutnya. Anyam semuanya sampai mencapai jumlah titik atau jumlah runcingan mencapai 16. Ini dia anyaman runcing untuk bagian tengah yang sudah saya buat. Ini adalah bagian awal. Dan lalu ini adalah bagian ujungnya.
Jika sudah, nanti akan kita tekuk atau kita satukan. Dihitung dulu jumlahnya. Ujungnya ada 16 atau runcingnya. Untuk bagian yang ini akan kita buat kuncian. Kita menambahkan 1 dahulu, tetapi di sini lipatannya ini lipatan yang sudah saya potong, jadi tidak lipatan utuh. Karena ini nanti sebagai bahan kuncian. Motifnya saya sesuaikan di situ, huruf K dengan huruf K. Kita masukkan dari bawah. Seperti ini ya. Jika sudah, lalu kita akan tekuk. Ditekuk sehingga menjadi satu anyaman dengan jumlah runcing 16. Ya, kita samakan seperti ini. Jadi berpasangan jika sudah pas. Nah, untuk bagian yang ujung nanti adalah kuncian, dan pada saat kita mengunci atau kuncian di ujung itu nanti akan terbentuk segitiga baru atau runcingan baru. Seperti ini ya susunannya. Nah, untuk bagian yang ini nanti akan kita kunci. Cara menguncinya seperti ini, diperhatikan baik-baik. Ini untuk ujung dari anyaman yang tadi yang sudah saya potong nanti akan dikuncikan. Ini dia anyamannya atau lipatannya ya. Kita satukan seperti ini nanti ya. Kita buka dahulu lipatannya. Nah, seperti ini. Lalu akan kita masukkan ujung atau lipatan ujung yang tadi sudah saya buat seperti ini ya. Saya tidak memakai alat bantu apapun, jadi saya hanya memakai jemari saja. Diperhatikan untuk bagian yang tengah. Nah, seperti ini ya. Jadi lipatan atau ujung dari lipatan yang sudah ada seperti itu. Nah, ini ya untuk anyaman yang sudah saya potong atau bungkus yang sudah saya potong, dimasukkan kepada atau ke dalam sela-sela bagian ujung seperti ini ya. Masukkan sampai dia menembus bagian akhir atau bagian bawah sehingga bisa ditarik. Karena saya tidak memakai alat bantu ya, jadi seperti ini. Pelan-pelan saja dan jangan terburu-buru, tetapi fokus dan teliti. Kita masukkan semuanya ya, sampai menembus ujung dari bawah, sehingga nanti akan lebih mudah untuk menariknya, sehingga nanti posisinya akan kencang seperti ini ya, sampai menembus, sehingga ujungnya nanti akan tertarik semua. Jika sulit menggunakan tangan, Anda bisa memakai bantuan pinset atau juga ujung gunting. Ini sudah tertarik semua ke bagian bawah ya, jadi sudah di ujung semua. Jika sudah, lalu kita akan sesuaikan posisinya seperti ini. Diperhatikan ya. Nah, jadi sama kan? Motifnya nanti akan sama semua seperti ini ya. Walaupun ini belum terbentuk permanen, tapi ini sudah terbentuk karena nanti akan kita jahit. Jadi seperti ini saja bentuknya. Disamakan ujungnya ya agar sepasang semua. Jadi akan terbentuk 8 pasang runcing atau jumlahnya 16. Untuk berikutnya ini adalah anyaman penutup. Anyaman penutup ini juga nanti stepnya sama, cuma nanti susunannya sedikit berbeda. Ini untuk anyaman pertama, anyaman kedua, anyaman ketiga, dan anyaman keempat. Serta untuk anyaman yang terakhir adalah anyaman tunggal atau anyaman satu.
Ini adalah anyaman yang pertama dengan ujung runcing berjumlah 8. Jadi jumlahnya untuk runcing atas ya, itu adalah 8. Ini adalah susunan untuk penutup yang pertama. Jadi nanti ada 8, 6, 4, 2, dan juga 1. Ini adalah yang pertama, adalah yang 8. Baik, kita mulai tutorialnya untuk anyaman yang tadi. Untuk yang penutup, kita siapkan 2 lipatan seperti ini. Kita tekuk. Ya, sudah berjejer seperti ini. Lalu kita miringkan untuk yang di bagian sisi tangan saya yang bagian kanan ya. Lalu dimasukkan seperti ini. Jadi ingat, dari yang kanan dimasukkan dari atas ke bawah seperti ini ya posisinya ya. Jadi inilah bentuk siku awal untuk bagian penutup segitiga yang tadi ya. Jika sudah seperti ini, lalu kita akan gunting. Jadi yang bertuliskan kapal api ini, yang ujungnya yang motifnya seperti tadi ya, kita gunting dan akan kita lipat ke dalam seperti ini agar nanti terbentuk motif yang sama atau yang sudah saya sesuaikan di situ. Kita lipat dan kita tutup kembali seperti ini. Ini dia hasilnya, menjadi bentuk yang seperti ini. Ya, ini dia hasilnya. Jika sudah, lalu kita akan bersiap memasukkan lipatan berikutnya. Ya, ini dia. Kita lipat, lalu kita masukkan dari bawah. Ditarik ke atas. Iya, ini dia. Akan terbentuk motif yang seperti ini. Ini sudah terbentuk bagian awal seperti ini. Lalu kita bersiap untuk memberi susunan berikutnya, yaitu lipatan kembali seperti tadi. Bisa dibalik ya jika susah. Jika mau memasukkan dari atas itu susah, bisa dibalik seperti ini, nanti motifnya disesuaikan. Yang penting intinya dimasukkan zigzag atau berselang-seling dari bawah atas berdasarkan dengan motif yang sudah tertera di situ. Jadi tadi sudah dari bawah, dari atas, dari bawah lagi. Seperti ini. Jika dilakukan susah dari atas bawah, bisa dibalik atau dimasukkan dari bawah saja, tetapi motifnya berselang-seling ya, agar dia nanti sama atau lebih rapi. Ya, seperti ini kurang lebih ya. Dari bawah, dari atas, atau dari bawah terus juga bisa. Yang penting motif disesuaikan. Ini untuk contoh yang terakhir. Seperti ini, dan Anda bisa melakukan lipatan-lipatan yang sama sampai pada jumlah yang sudah saya tentukan tadi, 8 ya ujungnya. Ya, ini dia hasilnya. Ini bagian runcing yang bagian bawah ya. Jadi ini bagiannya seperti ini bentuknya, tapi ini belum terbentuk sempurna karena di bagian ujung masih seperti ini. Jadi harus kita masukkan dulu seperti ini lipatannya, sehingga nanti bisa rata atau sama. Kita masukkan seperti ini. Bisa memakai alat bantu pinset atau ujung gunting jika Anda merasa susah atau kesulitan. Sudah rapi seperti ini ya. Jika sudah, lalu kita balik seperti ini ya. Jadi ujungnya nanti terbentuk runcingan 8. Untuk berikutnya buat lagi seperti yang tadi dengan ujung 6, lalu ujungnya 4, lalu 2, dan yang terakhir dengan ujung 1 atau lipatan tunggal. Seperti inilah susunan penutup.
Anyaman model berikutnya adalah anyaman tunggal. Jadi anyaman tunggal yang saya buat motifnya seperti tadi. Ini adalah caranya, kita siapkan satu lipatan seperti ini. Lalu kita buat agar lipatannya berbentuk seperti ini ya. Kita lebarkan atau kita tekuk seperti ini dan kita gunting. Jadi di sini saya menyesuaikan motif yang sudah saya bentuk di situ, atau motif yang mendominasi adalah ujung dari huruf K ya, atau terbentuk seperti batik. Jadi saya akan menyesuaikan anyaman tunggalnya sesuai dengan motif. Seperti ini yang saya buat contohnya. Jadi saya gunting lalu saya tekuk. Saya tekuk seperti ini ya. Masukkan. Lalu kita lipat bagian bawah agar terbentuk susunan persegi seperti ini. Masukkan kembali pada bagian bawah. Seperti ini ya. Jika sudah, kita kunci dengan melipat kembali bagian bawahnya seperti ini. Nah, ujungnya itu lebih, jadi akan kita gunting. Sesuaikan pada garis ya, seperti ini. Jika sudah, kita masukkan ujung dari bungkus kopi tersebut ke dalam, sehingga nanti dia akan terkunci di situ. Masukkan dengan pelan-pelan saja dan hati-hati agar bentuk dari anyaman tunggal ini rapi, rata, dan juga sesuai. Ini dia anyaman tunggal yang sudah saya buat seperti ini. Jadi motifnya saya sesuaikan agar sama. Jadi bentuknya seperti ini. Buat lipatan seperti ini dengan jumlah 6. Ini adalah hasil akhir nanti yang akan kita dapatkan, tetapi nanti kita akan buat finishingnya atau hasil akhirnya untuk part kedua dan juga part ketiga. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan selamat mencoba!